Fire. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 1045 Dreamwalker. Di atas kabut abu-abu yang tak berujung, di dalam istana megah dan kuno, dengan satu tangan memegang Unshadowed Crucifix, dan tangan lainnya memegang Sea God Scepter, dia mengamati dunia nyata melalui bintang merah yang mewakili Judgment. Dalam penglihatan spiritualnya, selain Miss Hyo yang pendek dan petugas MI9 bermasker emas, ada satu orang lagi yang bersembunyi di lorong gelap. Ini adalah seorang pria berusia 30-an. Dia tidak memiliki ciri khas yang menonjol, dan terlihat seperti pria Loenise tipikal dari daerah tengah utara. Dia tidak hatu dengan bayangan, tetapi juga memiliki sifat yang secara otomatis membuat orang mengabaikan keberadaannya. Jika dia tidak berada di atas kabut abu-abu dan memiliki penglihatan sejati, klien curiga bahwa bahkan dia pun tidak akan dapat menemukan orang itu jika hadir secara langsung. Dia hanya bisa menggambarkan orang itu dengan intuisi spiritualnya ketika orang tersebut melakukan tindakan abnormal. Bersembunyi dalam bayangan dengan psychological invisibility, setengahnya tergantung pada suatu barang, sementara setengah lainnya tergantung pada sequence-nya. Kesimpulannya, ini bukanlah seorang demigod. Benar, di mata faksi raja, Miss Hyo hanyalah seorang sequence 7 dan tidak memiliki barang mistis yang mencolok. Jika masalah yang berkaitan dengan Viscount Stratford benar-benar terkait dengannya, pasti ada mastermind di baliknya, atau bahkan sebuah faksi. Dalam situasi di mana arus bawah sedang mengalir, membiarkan seorang demigod yang mungkin tahu terlalu banyak melakukan penyelidikan bisa menjebak mereka. Dan jika seorang demigod yang sedikit tahu tentang situasi melakukan hal itu, mungkin akan ada peluang informasi bocor kepada 3 gereja dan memicu penyelidikan terhadap mereka. Dalam hal ini, seorang Beyonder Sequence 5 atau Sequence 6 dengan kekuatan yang dapat dipercaya, namun tidak mengetahui terlalu banyak rahasia karena keterbatasan pangkatnya adalah pilihan yang sangat baik. Klein diam-diam berkata pada dirinya sendiri, melepaskan pikiran untuk teleporting sebagai German Sparrow untuk menangkapnya. Dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna untuk saat ini. Dia memutuskan untuk menunggu dengan sabar, menunggu situasi berubah. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk terus memantau dari atas kabut abu-abu. Jika itu terjadi, tubuh fisiknya di dunia nyata akan tidak berdaya dalam waktu yang lama. Kecelakaan akan menjadi bencana. Oleh karena itu, dia membuat sekumpulan jimat dan memberikannya kepada Judgment, The Magician, dan anggota Tarot Club lainnya. Mereka harus segera mengaktifkan jimat tersebut jika situasi memburuk. Dengan cara itu, mereka bisa menerima bantuan dari The World. Ini akan lebih sederhana daripada langsung mengucapkan nama hormat The Fool untuk meminta dia meneruskan informasi. Ini terinspirasi dari lambang Ifmite yang diberikan oleh pemimpin asketis gereja Evernight, Ariana. Ini setara dengan ritual yang terpadatkan yang menunjuk padanya. Dari sudut pandang mistisisme, prinsipnya tidak rumit. Kesulitan dalam melaksanakan ritual adalah bahwa target bisa beraksi saat menerima berita dari jarak jauh. Ini berarti bahwa untuk jarak terbatas, seorang Science Sequence 3 sudah cukup. Tetapi untuk jarak tak terbatas, diperlukan level malaikat. Sebagai seorang demigod yang baru saja naik pangkat, German Sparrow berhasil membuat jimat tersebut berguna karena saat dia membuatnya, dia menggunakan nama hormat dan simbol yang sesuai dari Sea God Kalvetua. Dan dengan bantuan kabut abu-abu, dia bisa merespons di seluruh dunia. Terdengar sedikit rumit, tetapi secara sederhana, dia memanfaatkan tingkat identitas lainnya. Adapun bahan yang digunakan untuk jimat, sebagian besar terbuat dari timah, sangat mudah diperoleh dan murah. Di area jembatan Backlund, Hyo memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket coklatnya saat dia berjalan santai di sepanjang jalan. Di bawah cahaya lampu jalan yang cukup jauh, ekspresinya relatif tenang, tetapi dia terasa tidak biasa tegang. Tangan di sakunya memegang gagang Wintry Blade melalui sebuah lubang sementara yang lainnya memegang jimat yang terbuat dari timah dengan sedikit kekuatan. Itu adalah jimat pemanggilan yang diberikan oleh The World German Sparrow. Saat dia berjalan, dia membuat beberapa belokan tanpa mengalami serangan mendadak. Malam itu tetap tenang dan damai. Awalnya, dia khawatir bahwa faksi raja bisa menangkapnya secara terbuka melalui MI9 atau organisasi resmi lainnya dan membawanya kembali untuk diselidiki. Dalam hal ini, memanggil Tuan World hanya akan membawanya ke situasi yang sangat canggung dan berbahaya. Itu setara dengan bertentangan dengan semua faksi resmi di Backlund. Namun,
Kemudian dia menyadari bahwa perkembangan semacam itu tidak akan terjadi. Ini karena keberadaannya akan terungkap kepada 3 gereja. Ketika itu terjadi, orang-orang yang melakukan penyelidikan pasti bukanlah faksi raja di dalam MI9. Penyelidikan harus dilakukan secara diam-diam. Orang yang muncul mungkin bukan orang dari militer. Nah, mereka masih mengawasi, takut bahwa aku hanya umpan. Tuan World bilang untuk tidak mengganggunya jika kami bisa menyelesaikannya sendiri. Shio melihat sekelilingnya tanpa mengendurkan kewaspadaan. Dia tidak melanjutkan berkeliling di luar dan kembali ke pinggiran Eastborough, lalu masuk ke kondominium yang disewanya. Sejujurnya, dia tidak ingin melibatkan Force dalam usaha berisiko ini. Namun, mereka berdua adalah yang mengikuti Viscount Stratford. Ini berarti Force juga telah dimasukkan dalam daftar penyelidikan. Meskipun, selama Force bersembunyi di Eastborough dan jarang keluar, tidak pasti bahwa MI9 bisa menemukannya. Melakukannya akan menyebabkan penyelidikan yang relevan menjangkau lebih jauh. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, keluarga dan teman-teman, serta orang-orang yang berkomunikasi melalui surat pasti akan diselidiki. Ini dengan mudah memengaruhi orang lain. Selain itu, jika mereka berdua bersembunyi terpisah dan tidak bersama, perasaan mereka sebagai umpan menjadi terlalu jelas. Ini membuat sulit bagi mereka untuk menarik target. Setelah mendapatkan persetujuan Force, Shio akhirnya memilih untuk menghadapi perkembangan selanjutnya bersama temannya. Membuka pintu dan memasuki rumah, Shio baru saja melepas topinya ketika dia melihat Force meletakkan majalah. Dia berdiri, meliuk-liukkan rambutnya, tersenyum dan bertanya, "Kau tidak diikuti kan?" Ini adalah sinyal rahasia yang telah disepakati oleh mereka berdua sebelumnya. Di permukaan, itu menunjukkan kepedulian mereka tentang diikuti. Tetapi sebenarnya, mereka sedang bertanya apakah mereka telah diselidiki. Tidak. Shio menggelengkan kepala dengan serius. Force tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia terus mengeluh tentang bagaimana dia tidak bisa membeli daun teh atau minuman beralkohol yang baik di sekitar situ. Dia harus berjalan sangat jauh untuk menemukannya. Suasana hangat dan damai ini berlanjut hingga larut malam. Keduanya masuk ke kamar tidur dan tidur di ranjang susun. Setelah lilin dipadamkan, Shio hampir ingin mengatakan sesuatu ketika cahaya suci tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya itu segera mengkondensasi menjadi sosok, dan 12 pasang sayap yang terbentuk dari api merah muncul di punggungnya. Sosok itu turun dan lapisan sayap menutup, melingkupi Shio. Berkat berkah malaikat Tuan Fu, Shio segera tercerahkan. Ini juga merupakan hal yang telah dia tanyakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Fu ketika dia berdoa untuk menghubungi The World Garment Sparrow, karena dia sudah tahu bahwa selain Demoness Sect, Psychology Alchemist juga bekerja sama dengan faksi raja. Dan tidak hanya Beyonder dari jalur Spectator yang mampu melakukan hipnosis, tetapi mereka juga bisa dreamwalk. Mereka perlu berhati-hati terhadap penyelidikan yang menggunakan dua kekuatan ini. Jika dia tidak mempersiapkan diri, dia curiga bahwa dia bahkan tidak akan mendeteksi penyelidikan yang telah dilakukan, apalagi mampu memberitahu Tuan World. Segalanya dengan cepat tenang. Shio membuka mulutnya dan berkata kepada Force yang sedang tidur di ranjang di bawahnya, "Selamat malam." "Selamat malam." Force tidak merespons dengan cepat, seolah-olah dia hampir tertidur. Ini membuat Shio menyadari bahwa dia juga telah menerima berkah malaikat. Waktu berlalu dan keduanya terlelap. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Shio yang bingung tiba-tiba terbangun, menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Segera setelah itu, dia merasakan sesuatu yang bayangan melayang di langit gelap. Dan berbagai pikiran dari dalam hatinya meluap untuk membentuk sebuah mimpi. Pikiran-pikiran ini terutama adalah hal-hal yang paling dia sadari baru-baru ini, termasuk malam ketika dia menerobos masuk ke gudang dan menyerang Viscount Stratford. Awalnya Shio sedikit ketakutan. Dia ingin bangkit dari mimpinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari keadaan itu. Seolah-olah dia masih terjebak dalam mimpi, bahkan ketika dia membuka matanya. Dia dengan cepat menenangkan diri dan mencoba mengendalikan pikiran-pikiran itu, hanya untuk menyadari bahwa itu tidak sulit. Dengan demikian, kenangan serangan terhadap Viscount Stratford terkubur. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Shio dengan sengaja tidak melakukannya dengan baik, meninggalkan beberapa petunjuk. Di alam mimpi, dia dan Force menemukan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam gudang. Tetapi itu bukan laporan yang dia berikan kepada MI9 bahwa tornado merobek atap. Selain itu,
Mereka tidak langsung melarikan diri. Xiao percaya bahwa ini akan memungkinkan orang yang memasuki mimpinya untuk menyadari adanya masalah, namun tidak dapat menyelesaikannya. Setelah itu, para penyelidik akan mengkonfirmasi bahwa ada seorang demigod atau beberapa faksi di balik mereka berdua. Mereka kemudian akan percaya bahwa mereka tidak terlalu sulit untuk ditangani karena tingkat rahasia tersebut tidak terlalu tinggi. Dengan cara ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim seorang demigod untuk menangani konsekuensinya. Dan ini adalah perkembangan yang Xiao antisipasi. Bagaimanapun, setiap demigod memiliki kemungkinan tinggi untuk mengetahui rahasia raja karena posisi yang mereka tempati. Pada saat ini, mimpi Xiao mulai menjadi kacau, seolah-olah dia telah melarikan diri dari semacam bimbingan. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa penyusup pergi. Sepanjang malam, tidak ada yang aneh terjadi pada dirinya dan Force. Langit mulai terang, dan sinar matahari pagi mulai menerobos kabut tipis. Setelah sarapan, Audrey membawa anjing Golden Retriever besar miliknya, Suzy, pelayan pribadinya Annie, dan pengawalnya. Mereka naik kereta seperti biasa dan menuju Lowen Charity Bursary Foundation di 22 Phelps Street. Suara lonceng terdengar dari luar sesekali, membawa semacam energi khusus. Hal ini membuat Audrey berbalik melihat jalan dan mengamati keramaian orang-orang yang lalu lalang. Ini menenangkan hatinya dan membuatnya merasa lebih berenergi. Dia hanya merasa bahwa seluruh dunia dipenuhi dengan kehidupan. Tepat saat itu, dari sudut matanya, Audrey melihat sosok di dalam kereta. Sosok itu mengenakan setelan 3 potong hitam, dasi kupu-kupu merah gelap, dan memegang topi tinggi di tangannya. Rambutnya sepenuhnya putih, tetapi masih tebal, dan mata birunya yang cerah tampak mengandung kebijaksanaan yang tak terhingga. Ini adalah Hyevin Rambis, anggota Dewan Psikologi Alkemis, seorang demigod dari jalur spektator. Tiba-tiba, Audrey terdiam, seolah-olah dia kehilangan semua kewaspadaan dan kehati-hatian. Di dalam kereta, Suzy, Annie, dan yang lainnya mengenakan tatapan kosong, seolah-olah mereka telah memasuki keadaan hampa. Suara lembut Hyevin Rambis terdengar. 2 hal. Pertama, tidakkah kau mengenal Force dan Xiao? Atur untuk bertemu mereka dan hipnotis mereka. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litanovel.id.